Ketika di dalam kubur, orang-orang yang banyak dosanya semasa hidup di dunia, maka ia akan menerima balasan azab kubur sesuai amalnya semasa hidup. Di alam barzah, kubur orang pendosa dan kafir dipenuhi dengan kegelapan, kesempitan, dan panas yang sangat dahsyat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong mereka, entah keluarga, saudara, dan teman yang masih hidup. Mayit akan lama menjalani kehidupan di alam kubur hingga datangnya hari kiamat kelak. Tahukah kalian, bahwa ada banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan azab di alam kubur? Ternyata, hutang seseorang sewaktu hidup itu kelak masih menjadi tanggungan setelah mati dan di akhirat. Barang siapa yang enggan membayar hutangnya sampai mati, maka ia akan mendapatkan azab ketika di alam kubur dan di akhirat. Bahkan mirisnya, Nabi Muhammad dahulu sampai tidak mau mensolati orang mati yang masih memiliki hutang yang belum dibayar. Dikisahkan dari Jabir, dia berkata, dahulu ada seorang laki-laki yang meninggal, maka kami pun memandikannya, membalurnya dengan minyak wangi, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah untuk meminta beliau mensolatkannya. Nabi lantas maju selangkah untuk mensolatkannya. Namun ketika mengetahui si mayit masih punya hutang, Nabi Muhammad pun lantas pulang kembali dan tidak jadi mensolatkan si mayit. Kemudian, ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah yang bersedia membayar hutang si mayit sebanyak 2 dinar. Maka, diberitahukanlah hal itu kepada Rasulullah dan beliau lantas bersedia mensolati si mayit. Penyebab azab kubur selanjutnya, adalah lalai dari zikir. Penyebab azab kubur selanjutnya, yaitu menyiksa kucing dan binatang tanpa alasan yang benar. Dalam sebuah hadis dikisahkan, bahwa dahulu ada seorang wanita Bani Israel yang mendapatkan azab. Ternyata, saat masih hidup ia pernah mengikat seekor kucing dan tidak diberi makan, dia juga tidak melepas kucing itu untuk mencari makan sendiri. Akhirnya, wanita itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab azab kubur selanjutnya adalah meratapi mayit. Meratapi mayit ternyata bisa menyebabkan datangnya siksa kubur. Hal ini karena ia menunjukkan ketidaksabaran dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratapan juga menunjukkan adanya ketidakterimaan terhadap takdir Allah. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang yang telah mati akan disiksa karena tangisan keluarganya yang meratapi kematian. Hadis riwayat Bukhari. Penyebab siksa kubur selanjutnya adalah tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwa saat tidur Nabi Muhammad pernah bermimpi didatangi 2 orang malaikat. Nabi lantas dibawa ke sebuah bukit yang sulit didaki dan diajak jalan-jalan. Tiba-tiba, Nabi melihat sebuah kaum yang digantung terbalik dengan betis-betis mereka diikat di atas sedang kepala di bawah. Bagian mulut mereka juga dibelah sampai telinga. Malaikat kemudian menjelaskan, bahwa kaum itu adalah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Penyebab azab kubur selanjutnya, yaitu seorang ibu yang tidak menyusui bayinya tanpa alasan yang benar. Penyebab azab kubur selanjutnya, yaitu mencuri dan mubalik yang tidak sesuai dengan ucapannya. Saat ini, banyak sekali kiai mubalik ustadz dan dai yang suka memberi nasihat kebaikan namun tidak bisa melaksanakannya. Banyak dari mereka yang hanya mengejar amplop dan harta duniawi saja, namun tidak memberi suri tauladan yang benar. Mereka mampu menasehati orang lain, namun tidak bisa menerapkan ucapannya kepada diri sendiri. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, pada malam Isra aku melalui sebuah kaum yang bibir-bibir mereka dipotong-potong dengan gunting dari api. Aku bertanya, siapakah mereka ini? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para tukang khutbah di antara umatmu yang mencintai dunia. Mereka memerintahkan masyarakat untuk berbuat kebaikan, namun mereka lupa untuk memerintahkan diri mereka sendiri untuk berbuat kebaikan. Padahal, mereka membaca Al-Quran, maka kenapa mereka tidak berpikir? Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua kelak selamat dan terbebas dari segala macam azab kubur. Amin.